Lantas bagaimana kita merayakan hari raya Idul Fitri? Lantas bagaimana merayakan hari raya Idul Fitri? Yang pertama, kita merayakan daripada Idul Fitri setelah kita melakukan daripada amalan-amalan di bulan Ramadan, baik itu puasanya, baik itu salat tarawihnya, baik itu salat tahajudnya, baik itu baca Qur'annya, dan baik itu amalan-amalan sedekahnya. Maka ketika yaitu di penghujungnya masuk daripada yaitu malam ghurub syamsi, tenggelamnya daripada matahari, maka kita merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu. Bagaimana caranya? Satu, pertama adalah membayar zakat fitrah terlebih dahulu. Membayar zakat fitrah, zakat fitri, yaitu orang-orang yang telah melakukan amalan ini untuk bisa mensucikan jiwanya, karena ini adalah ibadah, maka dia lakukan ibadah yang disebut dengan ibadah, yaitu zakatul badan, jiwanya. Namanya zakat fitri atau zakat fitrah, yaitu ketika dia masuk daripada 1 Syawal ini kembali dalam keadaan suci, kembali dalam keadaan fitrah. Karena dia di sini di dalam amalan-amalan di bulan Ramadan sudah dia ini dalam keadaan tidak ada dosa. Karena dia melakukan amal, udah dikikis, udah dihabiskan pada amalan-amalan ini, maka masuk 1 Syawal, maka dia dianjurkan, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini terlebih dahulu prosesnya. Proses di dalam merayakan Idul Fitri ini adalah pertama dia membayarkan zakat fitrah. Orang yang membayarkan zakat fitrah yaitu ketika masuk di bulan Ramadan itu boleh pada tanggal 1 sampai dia itu selama Ramadan selama daripada tanggal 1 selama Ramadan sampai daripada Ramadan, maka ini hukumnya adalah mubah, hukumnya boleh. Ini boleh. Rasanya kita harus tahu tentang masalah hukum ini. Membayar zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita, maka bayarlah zakat fitrah. Dalam apa? Yaitu bila dia selama di bulan Ramadan, maka hukumnya adalah boleh. Kalau boleh itu boleh-boleh aja. Mau dia bayar, nggak bayar, terserah, nggak jadi masalah. Tapi hukumnya mubah. Kalau dia lakukan itu pada ketika malam Syawal, nih malam Syawal berarti nanti malam kalau sudah diumumkan, sudah melihat anak bulan hilal itu tadi, maka wajiblah yaitu hukumnya membayar zakat fitrah, zakat. Orang yang berpuasa ini melakukan amalan, mereka membayar zakat fitrah, hukumnya wajib pada malam 1 Syawal. Pada malam 1 Syawal itu berlakulah hukumnya wajib. Wajib nih Pak. Jadi kalau dia membayarkan zakat fitrahnya sebelum masuk daripada 1 Syawal, itu mubah. Ya mubahnya. Kalau dia meninggal, zakat fitrahnya itu tak berlaku. Kenapa? Karena dia belum masuk waktu wajib. Dia masuk di dalam keadaan mubah. Artinya dia dapat pahala, tapi pahala sedekah itu.
Maka bila seorang itu dia hidup, maka yaitu membayar zakat fitrah. Inilah proses yang dia lakukan ketika malam 1 Syawal. Bila dia telah mendapatkan yaitu la'allakum tashkurun, ingin mendapatkan la'allakum tashkurun. Proses yang pertama dalam membayar yaitu membayar zakat fitrah. Kemudian apalagi ketika seorang itu membayar zakat fitrah, maka yaitu setelah daripada solat subuh. Bila cukup waktu bagi dia yaitu solat fajar, maknanya adalah subuh. Ini adalah yaitu disunatkan. Disunatkan. Sunat nih, pada subuh langsung antarkan zakat fitrah. Pada subuh langsung antarkan zakat fitrah. Bila dia ketemu mustahik langsung. Ini kan ganjaran banyak. Kita harus jelaskan tentang masalah hukum ni. Waktu-waktunya awqatun zakatul fitri khamsatun. Waktu-waktu membayar zakat fitrah itu 5. Salah satunya daripada hukumnya ini. Boleh, wajib, sunat, kemudian makruh. Makruhnya ini gimana nih? Saat yaitu daripada setelah khatib turun dari mimbar. Khatib turun dari mimbar hari raya. Ini makruh. Dan kemudian yaitu hurmatun. Hurmatun ini haram. Yaitu ketika tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawal itu, maka haramlah ia. Dan dikodokannya daripada yaitu zakat fitrinya. Ini yang harus dilakukan seorang bila dia ingin mendapatkan hakikat daripada Idul Fitri. Pertama, proses pertama itu adalah dengan daripada membayar zakat fitrinya. Ini sekadar masuk kepada hukum. Supaya apa kita membayarkan zakat fitri? Supaya kita itu bersih jiwa. Ibaratkan solat, yaitu di dalam solat kita ada kekurangan-kekurangan, maka dia lakukan dengan sujud sahwi. Demikian juga ketika seorang itu berpuasa, ada kekurangan, ada maksiat, ada daripada yaitu dilakukannya melanggar perintah Allah, maka ditambal dengan membayar zakat fitri. Zakat fitri, maka kembalilah ia itu dalam keadaan suci. Zakat fitrah. Masih ada waktu lagi. Masih ada waktu untuk membayarkan zakat. Cuma diambil saja sudah, yang tempat kita ini sudah tutup karena masih ada kesibukan-kesibukan lain. Maka oleh karena itu bila ingin dia mengambil yang wajib nanti malam, sudah wajib, hukumnya wajib. Sudah wajib. Begitu takbiran mulailah itu berlakulah bagi seorang yang dia itu dalam keadaan hidup, dalam keadaan dia itu membayar zakat fitrah seorang yang beribadah. Itu pertama. Hakikat daripada Idul Fitri, proses yang pertama adalah membayar yaitu daripada zakat fitrah. Lalu bagaimana lagi ketika seorang itu sudah membayarkan zakat fitrinya dalam keadaan wajib, maka yaitu dia pada malamnya yang wajibnya itu apa dia? Walitukabbirullah, dan dia itu bertakbir. Prosesnya itu adalah bertakbir, bertahmid. Baik itu dia bertakbir proses dalam merayakan Idul Fitri supaya kita mendapatkan hakikat Idul Fitri itu adalah yang kedua dengan cara bertakbir dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat bertakbir itu, maka dia ingat akan segala kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan takbir ini, teringat halaman, kampung halaman, teringat di tempat bermain kita, teringat berkumpul dengan saudara, teringat kita itu berkumpul dengan sanak saudara, teringat bertemu dengan ayah sewaktu kita masa-masa kecil, teringat dengan ibu, teringat dengan orang-orang yang sekitar kita yang bila dia itu dalam kehidupannya merantau. Maka disitulah muncul rasa kita itu, yaitu ketika bertakbir, bertahmid dan berzikir kepada malam yaitu malam 1 Syawal itu. Yang dia proses dalam melakukan Idul Fitri itu, bila dia ingin mendapatkan daripada hakikat Idul Fitri, yaitu berbanyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takbirnya di masjid, baik itu takbirnya itu keliling, baik dia takbirnya di lorong-lorong, baik dia takbir dimanapun takbir. Ketika bapak dan ibu berjalan, maka berjalan dengan satu keluarga, dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid, supaya itu ala ma hadakum, mendapatkan petunjuk dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam zikir itu, dalam takbir itu disebutkan la na'budu illa iyyah. Janganlah ya Allah kami bertakbir, kami tidak akan menyembah selain daripada Engkau ya Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas semata-mata kami beribadah ini ya Allah. Kami mengerjakan salat malam kami mengerjakan tarawih kami puasa ini mukhlisin karena Engkau ya Allah. Di situ kita bertakbir, maka diucapkan la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, dengan murni, tidak karena yang lain. Ini kita Pak, bila ingin mendapatkan hakikat daripada Idul Fitri, perbanyak itu daripada kita beribadah kepada Allah dan berzikir. Janganlah kita sampai ketika kita hendak berhari raya, maka yaitu tidak berzikir kepada Allah. Rugi puasa kita yang pertama tuh. Maka bila enggak sempat untuk di masjid, silakan pergi jalan, tapi anjurkan anak keluarga berzikir, di rumah berzikir. Ini menunjukkan rasa syukur kita. Itulah inti daripada puasa sebenarnya, menunjukkan kamu supaya bagaimana syukur, la'allakum tashkurun. Dan orang-orang yang melakukan zikir dan tahmid ini tersentuh hatinya, ingat akan segala dosa, ingat segala maksiat yang dia lakukan pada malam hari raya. Saat itu kembalilah dia dalam keadaan fitrah. Ini keadaan fitrah seorang yang berzikir, dengan dia bertakbir saat dimanapun dan kapanpun dia berada. Kemudian apalagi proses yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan hakikat daripada Idul Fitri. Yang ketiga ini Pak, saya ringkaskan, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Selama bulan Ramadan itu rajin kita sholat subuh berjamaah. Tapi ketika yaitu malam hari raya Idul Fitri, maka yaitu kita sholat subuh berjamaah hilang. Di situ jaga, ini yang puncak ini. Puncak daripada ibadah kita sholat subuh berjamaah. Oh, kalau kita tidak melakukan amalan-amalan lain, misalkan amalan qiyamul lail, baca Quran pada malam itu, ahya Idul Fitri, menghidupkan malam Idul Fitri itu, tidak dengan baca Quran, tidak dengan itu, mungkin karena kesibukan yang lain dan tidak bisa. Setidaknya Pak, apa itu? Salat Isya, salat
subuh, salat subuh, yaitu jangan sampai tinggal berjamaah. Dianjurin ini yang para suami-suaminya. Tidak juga ibu pun boleh juga. Ya, salat tarawih kan berjamaah, salat isya, salat subuh kan berjamaah. Nah, di luar daripada itu jangan sampai tinggal. Setidaknya kalau tidak melakukan amalan-amalan lainnya, yaitu dia mungkin ada kegiatan lain atau dia tidur setelah daripada ini, setidaknya ini jangan sampai tinggal. Salat fardu isya, salat subuh jangan sampai tinggal berjamaah. Nih, sekurang-kurangnya. Maka proses untuk merayakan Idul Fitri ini, dia harus salat subuh berjamaah. Jangan dia itu salat subuh berjamaah ya adalah tinggal salat Idul Fitri berjamaah. Didahulukan yang sunat, dihilangkan yang wajib. Ya kan? Ini rata-rata seperti itu. Karena berburu dia untuk ramai-ramai orang, sholat sunat Idul Fitrinya, dia datang, subuhnya nggak ada. Hilang Pak amalan. Hakikat yang sebenar daripada Idul Fitri, sholat subuh tinggal berjamaah. Dimulai daripada sholat subuh itu malam. Dari takbir tadi itu, sholat fardu subuh, maka yaitu dia melaksanakan daripada sholat fardu subuh. Ya. Jangan sampai sholat sunat didahulukan. Yang sunat dijunjung, yang wajib ditinggalkan. Yang sunat didahulukan, yang utama lagi adalah fardu subuh. Apalagi sholat yaitu subuh, yang mana dilakukan dia itu semua malaikat menyaksikan mereka yang dalam keadaan sholat fardu subuh. Ini yang pertama. Kemudian apalagi seorang yang hendak melakukan daripada prosesnya, yaitu dia berangkat menuju ke masjid setelah dia pulang. Kalau dia lebih baik sekalipun, mulai daripada salat subuh itu tak pulang lagi. Ya. Jadi kapan mulainya itu seorang hendak mau berangkat Idul Fitri, salat sunat Idul Fitri itu, kemudian disunatkan mandi itu di waktu fajar. Waktu salat subuh itu sunat mandi. Jadi kalau besok hendak mau berangkat daripada yaitu salat Idul Fitri, sunat terlebih dahulu mandi, itu sunat. Mandi itu kan banyak. Ada mandi yaitu setelah menjelang salat Jumat. Ada mandi gerhana, ada mandi yaitu dia sunat mandi ketika daripada salat Idul Adha, mandi ketika salat Idul Fitri, mandi. Sengaja aku mandi sunat hendak melaksanakan salat Idul Fitri. Baiknya yaitu ketika sebelum salat subuh. Itu utamanya salat fajar. Tapi kalau dia ingin mau mandi, boleh-boleh aja. Waktu menjelang masih fresh, masih segar, masih menunjukkan daripada perkara-perkara. Kalau orang yang merayakannya itu Idul Fitrinya dengan cara pakaian baru, rumah baru, semua baru, aksesoris di rumah baru, itu kulit itu. Cuman kulit. Yang hakikat yang sebenarnya itu, tuh banyak takbir. Banyak takbir di rumah takbir. Hidupkan ini. Ayo kita hidupkan salat isya berjamaah. Ayo kita hidupkan salat subuh berjamaah. Ayo kita banyakkan zikirnya malam ini. Maka itu dia. Yang ketiga ini, yaitu ketika dia hendak mau berangkat Idul Fitri, salat sunnah Idul Fitri, maka yaitu dengan cara dia berangkat, waktu saat berangkat itu apa dia? Salat sunnah Idul Fitri. Tentu ketika seorang itu dia mau melakukan salat sunnah Idul Fitri adalah melakukan sunat-sunat. Baik itu sunat makan dulu, artinya makan dengan sedikit, tapi jangan makan kenyang gitu. Oh, ini makan kenyang, tiba nanti khatibnya ceramah, baru 10 menit udah mulai dia mata ngantuk. Lihat aja tuh. Paling enak mendengar, paling enak mau tidur itu saat ada khatib naik mimbar. Tuh, khutbah Jumat banyak tertidur. Khatib hari raya banyak tertidur. Kenapa? Karena itu mungkin kan banyak makan. Itu ternyata makannya cuman buka saja. Kenapa? Menunjukkan bahwasannya adalah puasa Ramadan sudah usai.
Makanya disebut Idul Fitri, sudah usai. Lain hanya Idul Adha, sunat dia itu tidak makan karena dia itu mengambil berkah ketika hewan yang hendak disembelihkannya. Sunat. Ini perkara sunatnya saja. Sunatnya itu mandi, sunatnya itu dia apa? Sunatnya berjalan di tempat lain, kemudian pulang tempat lain, di arah lain. Yang proses yang dilakukan bila seorang mendapatkan hakikat Idul Fitri, maka salat sunat Idul Fitri yaitu dengan berjamaah, kemudian mendengarkan khatib, mendengarkan khutbah Idul Fitri, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Dengarkan ini. Apa isinya sunat bagi khatib itu? Berkhutbah, isinya tentang zakat fitrah. Ini sunat hukumnya bagi si khatib itu. Menceritakan tentang zakat fitrah, menceritakan makna yang sebenarnya pada Idul Fitri, menceritakan tentang segala hal ihwal yang menyangkut kesucian jiwa. Makna Idul Fitri. Jangan pula di sini ceritakan masalah politik. Yaitu mensucikan jiwa. Banyak amalan di sini nih, Idul Fitri ini. Jangan sampai hilang kita ketika sebulan, intinya di sini nih. Puasa Ramadan, intinya di sini. Maka seorang yang mana dia sholat sunatnya ini berjamaah, dia sholat sunat Idul Fitrinya ini dengan cara berjamaah, kemudian dia mendengarkan khutbah ini, tak ada, dia tidak mendapatkan hakikat. Ini kan ada sholat sunatnya dia ketika khatib berceramah pulang, duduknya di depan pula lagi tuh. Mau cepat ketika khatib baru assalamualaikum mulai terbang, tak dapat hakikat. Makna yang sebenar daripada yaitu hakikat Idul Fitri dia tak dapat. Maka dengarkan dulu, nggak lama. Ini kita masih mendingan 20 menit, 15 menit itu udah mulai gelisah. Di tempat-tempat yang basisnya itu di khalayak banyak pesantren, itu bila dapat 1 jam. Kenapa? Kesimpulan semua di dalam amalan kita hari raya Idul Fitri, ayat puasa Ramadan sampai raya Idul Fitri. Ini kita masih mendingan. Itu ketika hari raya tuh udah teringat apa tuh? 1, ini tamu udah datang nih. Yang kedua, apa dia tuh? Kalau nggak ada yang datang, kue nggak ada yang makan. Yang ketiga, sayang rumah sudah dihias, kursi sofa baru, ada yang datang. Itu yang kita pikirkan, aksesoris. Hendak kita perlihatkan ini. Ketika kita itu cuma kulit. Yang hakikat inilah, dengarkan ceramah itu. Ambil hikmah-hikmah. Makanya yang kita kaji yang terakhir ini selama bulan Ramadan, apa hikmahnya? Kita ambil hikmahnya. Kita ambil pelajaran baru untuk bisa kita amalkan. Kita teringat saat-saat kita dahulu, kita tidak tahu apa-apa. Yang dahulu semasa kecil kita, yang tahu kita yaitu dengan pakaian baru, yang tahu kita apa dia uang baru. Senang kali kita Pak kalau dikasih duit 5.000 baru, senang kali kita dikasih duit 1.000 baru. Senang kita yaitu kita dalam keadaan serba baru. Tidak Pak, jangan tinggalkan ini. Kecuali uzur bersangatan, perut sakit, uzur bersangatan, hujan. Karena kan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu rata-rata yang bila dia banyak tidak bisa dapat menampung daripada masjid, itu kan di lapangan. Itu di lapangan. Yang anjurannya itu di lapangan bila masjid tak mampu menampung. Kenapa? Biar satu semua itu. Misalnya nih satu puri apa namanya? Satu puri agung nih semua nih. Yang kalau 3, 4 kalau bergabung, kemudian klaster sana bila bergabung ada lapangan, itu menunjukkan syariat yang kuat itu. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, mereka itu melihat, ya Allah, bersatu mereka itu untuk merayakan. Coba lihat, bawa sajadah, nggak ada sajadah, bawa koran untuk dijadikan tempat sujud, untuk menjadi alas. Coba perhatikan itu.
Suasana lebaran demikian itu, suasana daripada Idul Fitri nampak. Tuh, paham ya? Saya pelan-pelan ini meringkaskan semua. Bila ada kekurangan, berarti waktunya belum cukup, maka ini ambil hikmahnya saja. Intinya, dia akan demikian ini. Dengarkan khatib. Dengarkan khatib. Nggak lama khatib itu. Paling dia itu ya 20 menit dengan khutbahnya. Ambil makna dan ambil isinya. Supaya kita tahu apa yang disebut dengan daripada yaitu zakat fitrah atau daripada mensucikan jiwa itu tadi. Keempat, proses yang dilakukan mana? Oh ya, ini 4. 1, 2, 3, 4. Kelima, 5. Proses yang dilakukan seorang bila dia ingin mendapatkan daripada hakikat Idul Fitri itu, salat dia Idul Fitri dengan cara mendengarkan khutbah, dengan cara dia berzikir, itu masih berlanjut tuh. Takbir masih berlanjut. Kalau sudah khatib naik mimbar hari raya Idul Fitri baru stop. Kalau dia lakukan takbirnya itu setelah khatib naik mimbar di ketika hari raya Idul Fitri, itu hukumnya makruh. Paham ya? Khatib naik mimbar di salat Idul Fitri hukumnya makruh kalau sudah bubar khatib mimbar. Lain halnya dengan hari raya Idul Adha, yaitu dia takbir dia selama ayyamut tasyrik, selama hari raya tasyrik, maka itu diharamkan berpuasa. Kalau ada orang takbir, makanya ada takbiran itu ada takbirnya itu, ada takbirnya daripada takbir secara umum. Di mana aja, di rumah, di jalan, di kantor, di tempat-tempat, di pasar kalau dapat takbir. Ada dia itu takbirnya ba'da salat maghrib, ba'da salat isya, ba'da salat subuh, ya. Maka yaitu disebut dengan bertakbir. Itu macam bagian daripada takbir. Ketika seorang ini dia hendak mendapatkan hakikat Idul Fitri pada bagian yang kelima, apa dia Pak? Yaitu dia meminta maaf halal bihalal. Kira-kira dengar gak? Jelas ya? Ya. Ini kira-kira sampai jam berapa nih? Ini terakhir loh. Terakhir kita mau ajar Ramadan. Sampai jam berapa? Jam 7. Oh iya. Jam 7 ya. Jam 7 kita. Mudah-mudahan sanggup saya. Baik. Apa dia? Proses di dalam hari raya Idul Fitri halal bihalal. Dan ini sudah diajarkan kita oleh orang tua-tua kita, Pak. Dan ini sudah diajarkan oleh orang tua kita dahulu. Makna halal bihalal atau saling memaafkan. Tuh, halal bihalal. Diajarkan sampai generasi kita, sampai nanti anak-anak kita, sampai nanti orang yang setelah di kita, ajari mereka. Jangan sampai kita ini dahulukan adat daripada ibadat. Malam takbir, bukan berzikir, bukan bertakbir, tetapi dia itu dengan membakar petasan, bakar ayam, bakar ikan. Oh, kami kan bertakbir, tapi jangan didahulukan adat, tapi dahulukan ibadah. Saat ketika masuk halal bihalal, jangan dahulukan adat, tapi jauhkan daripada ibadat. Ibadatnya apa? Halal bihalal, yaitu dengan cara saling memaafkan. Ya, ini bahasa nama aja. Kalau orang Arab nggak kenal itu. Apa sih halal bihalal itu? Cari kamus Arab Indonesia, nggak ada. Kamus Al-Munawir, coba apa arti halal bihalal? Nggak ada. Kamus Al-Asri, kamus Marbawi, itu tidak ada namanya adat itu halal bihalal.
Cuman orang kita saja yang menamakan ulama-ulama kita. Ulama Nusantara itu Kiai Haji Hasballah. Itu yang menamakan halal bihalal karena terjadinya. Nah, ketika kita pulang daripada hari raya sholat Idul Fitri, berbarengan kita nih pulang semua. Itu yang sebenarnya. Jangan satu-satu pulang, satu-satu pulang, satu-satu pulang. Itu siap-siaplah khatibnya tuh gelisah. Apa yang dia sampaikan lagi udah buyar tuh. Sang khatib itu nggak tahu dia mau bilang tuh. Ada yang gelisah, ada yang begini, ada. Kita dulu Pak, ya saya saja pribadi masa-masa yaitu sholat masih di lapangan, musola tak muat, masjid tak muat, kami pergi di lapangan sampai panas itu tetap masih khatib, ditutup pakai koran, tutup pakai kain. Masih ingat nggak Pak Yadi? Masih ingat nggak? Ah itu kita masih enak dengarkan khatib itu, mau dengar nggak dengar yang penting hiduplah suasana itu. Pakai koran ditutup, semuanya panas. Kemudian apalagi ditutup dengan sajadah, tambah hujan lagi, ada yang hujan juga ketika itu. Ada yang pulang, ada yang masih dengar. Tergantung daripada iman seorang. Kenapa? Mungkin dia tidak mengambilkan hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Itu dia. Ini luar biasa Pak. Kita nak bangkitkan kembali nih. Amalan yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu, itu berlandaskan ya. Itu beramalkan dengan amalan yang telah diajarkan kiai-kiai ustaz-ustaz yang dahulu tuh, ulama-ulama dahulu. Maka cobalah kita. Tuh. Halal bi halal. Siapa yang pertama kali kita minta maaf? Kira-kira siapa? 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 Orang tua. Pertama kali yang kita minta maaf itu adalah kepada orang. Loh, kami jauh merantau. Kami merantau, orang tua jauh. Sekarang komunikasi mudah, baik dengan handphone kita, baik dengan video call kita. Kumpulkan anak beranak di situ, kumpulkan keluarga kita yang di sini. Pertama kali, jangan minta maaf sama ini, sama ini, sama yang lain kita minta maaf. Halal bihalal. Orang tua di kampung menunggulah anakku ada yang nelpon, menunggulah daripada orang tua anak-anak yang mana mereka itu sedih orang tua di situ. Bila kita tidak sowanan kepada orang tua, baik dengan dekat maupun jauh, dengan cara kita jauh kita telepon orang tua kita Pak. Itu yang pertama kali. Maka merasakan barulah kerabat-kerabat setelah daripada orang tua. Orang tua itu ada dua. Pertama orang tua kita yang melahirkan kita, yang kedua adalah orang tua yang mendidik jiwa kita. Itulah guru. Yang lain kita ziarahin, yang lain kita halal bihalal. Guru belakangan, hari ketiga, hari keempat. Yang biasanya itu setelah Idul Fitri. Ketika yaitu dengan orang tua kita jauh, kita meminta maaf, kita teleponkan, maka yaitu yang kemudian adalah orang tua, yaitu jiwa kita. Siapa dia? Guru kita. Baru yang lain. Makanya kami itu di tempat kami itu di kumpulan pesantren kami itu habis sholat Aid langsung ke guru. Pakaian masih pakaian sholat itu. Pakaian sholat, jangan ganti pakaian sholat, datang biar berkah. Jangan ganti, biar berkah. Itu datangkan orang tua kita, yang ada orang tua di sini, yang ada telepon, baru dia itu tempat orang tuanya. Itu proses yang bila dia ingin mendapatkan hakikat daripada Idul Fitri.